Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Tiawan. Sebelumnya kami izin untuk melakukan presentasi tentang laporan proyek APSI untuk laporan UTS-nya. Nah, di sini kami dari kelompok 3 mengambil judul yaitu perancangan pengembangan sistem informasi digital di warung makan Panji. Ya, Nah, sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Aditya Satriawan dengan NIM 2201010062 dan teman saya. baik, perkenalkan nama saya Aryo Wiswadeva. Video kali ini kita akan membahas beberapa poin bahasan yang sudah tercantum juga di laporan yang kami kumpulkan. Langsung saja kita mulai dari bab pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, laporan ini akan membahas tentang studi kasus warung Panji, di mana warung makan Panji adalah warung makan yang masih menggunakan sistem transaksi manual, baik itu dari warung makannya dan juga dari meja bidarnya. Nah, masalah yang ada di warung makan Panji ini sebenarnya transaksi manual rentan terhadap kesalahan. Nah, dengan adanya kesalahan manusia itu juga mempengaruhi kepuasan pelanggan dan berdampak pada finansial di poin yang kedua. Dan tentunya sistem manual memakan waktu yang lebih lama dan menurunkan produktivitas dari warung. Nah, ada beberapa poin tujuan penelitian dari proyek kali ini. Yang pertama ada untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi digital. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi pengolahan pemesanan dan pembayaran. Poin yang ketiga, kita juga ingin meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan poin keempat juga meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan. Dan poin-poin ini sudah tercantum lengkap juga di laporannya. Dan kami harap dengan adanya perancangan sistem informasi digital, warung makan Panji jadi lebih bisa bersaing dengan warung makan lainnya. Nah, untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Akan membahas tentang teori yang kami dapatkan selama setengah semester ini untuk mendukung laporan proyek ini. Yang pertama ada analisis dan perancangan sistem informasi. Kegiatan analisis dan perancangan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah pengumpulan kebutuhan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan juga evaluasi sistem. Yang kedua ada tinjauan umum pengembangan sistem. Tinjauan umum pengembangan sistem adalah sebuah konsep yang mengacu pada proses pembuatan, pengembangan, dan pengujian sistem informasi. Salah satu metodologi yang sering digunakan dalam pengembangan sistem adalah SDLC atau sering disebut dengan System Development Life Cycle. SDLC merupakan sebuah pendekatan sistematis dalam pengembangan sistem yang mencakup beberapa tahap seperti yang sudah disebutkan pada analisis dan perancangan sistem informasi tadi. Yang ketiga ada analisis sistem. Analisis sistem adalah proses yang digunakan untuk memahami sistem yang ada dan merancang sistem baru yang lebih efisien dan efektif. Dengan melakukan analisis sistem yang mendalam dan merancang sistem informasi digital yang sesuai, suatu usaha akan dapat meningkatkan efisiensi operasi bisnisnya dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Yang keempat ada Business Process Management and Notation atau BPMN, adalah suatu metode yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis dalam sebuah organisasi atau perusahaan. BPMN dapat digunakan untuk memodelkan proses bisnis seperti transaksi pembelian, penjualan, pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Dengan memodelkan proses bisnis menggunakan BPMN, pemilik usaha dapat memahami proses bisnis yang berjalan dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir ada kebutuhan fungsional sistem dan non-fungsional sistem. Kebutuhan fungsional sendiri mengacu pada fungsi-fungsi atau fitur yang harus ada dalam sebuah sistem informasi. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mengacu pada kualitas atau karakteristik sistem informasi seperti performa, keamanan, dan keandalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk detail lengkapnya bisa dilihat pada laporan yang sudah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit kembali. Oke, sekarang kita masuk ke bab ketiga. Di sini ada implementasi berupa task-task yang sudah diberikan saat waktu kelas di setengah semester awal. Yang pertama, di task pertama ada menentukan objek studi kasus, memilih metode, dan menentukan tools. Di sini kita sudah memilih objek studi kasusnya yaitu warung makan Panji yang lebih tepatnya beralamat di Jalan Sriwijaya Cembaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Kasus kali ini kita juga menggunakan metode FDD atau Feature Driven Development. Yang mengapa sih kita memilih metode FDD daripada metode yang lainnya? Karena metode FDD ini lebih efisien dan juga lebih mudah untuk dipahami. Tools yang akan kami gunakan ke depannya adalah Adromax. Nah, di tes kedua ini kita menggunakan tahapan FDD yang akan digunakan pada proyek APSI kita. Ada beberapa tahapan, yaitu pertama pengembangan model. Tahap ini untuk mengembangkan model APSI tentunya. Yang kedua pengembangan daftar fitur untuk
mengidentifikasi fitur-fitur utama yang dibutuhkan. Yang ketiga ada perancangan, tahap ini sangatlah penting dalam pengembangan aplikasi karena memastikan bahwa rencana kerja disusun dengan terproyek. Yang keempat ada desain rinci, selanjutnya ada pembangunan juga, integrasi, yang terakhir lalu uji dan verifikasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan untuk diagram plot yang sudah kami buat. Pertama, kita akan start project dalam waktu kurang lebih 4 hari. Dan kita akan langsung melakukan ke model development and overall model, serta will feature list itu membutuhkan waktu 14 hingga 30 hari. Selanjutnya kita langsung bisa masuk ke plan dev feature, atau langsung bisa ke design dev feature. Ini bisa dibagi juga untuk tugasnya, dan kira-kira membutuhkan 7-14 hari. Dan untuk desain web fiturnya memerlukan waktu 15-40 hari. Dan proyek akan berhenti ketika sudah sampai desain web fitur. Kita lanjut ke implementasi tas ketiga, yaitu proses analisa sistem informasi yang digunakan berupa informasi, dokumen, dan prosedur yang ada. Nah, sekarang kita akan mulai dari analisa informasi dari yang ada di warung makan Panji ini. Selanjutnya untuk analisa dokumen ada catatan keuangan, catatan stok minuman, catatan stok makanan, dan juga catatan penitipan atau konsinyasi. Selanjutnya ada juga prosedur yang kami dapatkan setelah menganalisa warung makan Panji. Pertama ada prosedur memesan makanan, ada prosedur meja biliar. Oke, sekarang kita lanjut ke task yang keempat. Di sini kita akan membuat rancangan yang akan digunakan ke depannya untuk menggunakan BPMN. Nah, jadi ini dia beberapa contoh BPMN yang sudah kami gunakan dan kami buat. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja untuk proses dari BPMN ini. Ada 4, yaitu customer, kasir, sistem, dan server. Pertama, customer akan pergi ke kasir, lalu kasir akan menginstruksikan untuk menggunakan tablet dalam pemesanan. Setelah itu, customer akan memasukkan pesanan lewat tablet tentunya, dan akan masuk ke sistem dan stakeholder. Di sistem akan ditanyakan mau makan di tempat, jika yes akan masuk ke mengarahkan ke dashboard. Nah, ini akan customer lagi memilih jumlah kursi terlebih dahulu. Setelah kursi dipilih, maka akan menampilkan nomor meja di sistem, dan jika meja sudah benar dan customer mengangkat yes akan menampilkan menu. Nah, setelah menampilkan menu, ini juga akan bisa dipilih oleh customer memilih makanan dan minuman beserta jumlahnya. Ada di tahap konfirmasi pesanan, jika yes akan menampilkan metode pembayaran. Di sini ada 2 metode pembayaran, yaitu tunai dan kris. Nah, ketika customer memilih kris, akan ada disuruh untuk scan pembayaran kris. Setelah scan selesai dan melakukan pembayaran, akan proses transaksi. Nah, jika transaksi sudah sukses, maka akan diproses oleh sistem jadi yes, dan akhirnya mencetak bukti pesanan. Nah, sebaliknya jika customer memilih metode tunai, itu akan langsung menuju ke sini, ke kasir. Nah, ke kasir dan melakukan transaksi. Jika transaksi sudah selesai, kasir akan mengonfirmasi lewat sistem yang berada di kasir bahwa transaksinya sukses, dan juga akan mencetak bukti transaksi. Nah, untuk bukti transaksi ini akan disimpan di database transaksi, dan untuk pesanannya akan disimpan ke database pesanan dan disimpan oleh server. Nah, di sini jika sudah proses bukti selesai, akan langsung customer menerima bukti dan menunggu proses pesanan di meja makan jika makan di tempat, dan di meja tunggu jika take home. Dan setelah itu sistemnya selesai. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju ke task 5, di mana task 5 ini adalah menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dirancang atau dibuat. Pertama, kebutuhan fungsionalnya, sistem ini dapat mencetak dan menyimpan data pesanan, mencatat dan menyimpan data produk, memiliki fitur pemesanan makanan, memiliki pembayaran, memiliki fitur manajemen stok, dan memiliki fitur manajemen bawasok. Di sini juga memiliki fitur untuk laporan penjualan agar laporan penjualan lebih tersistem atau terstruktur lebih rapi. Dan untuk non-fungsionalnya ada keamanan, kinerja, ketersediaan, skalabilitas, user interface, kompatibilitas, dan maintainability. Nah, berdasarkan laporan yang telah disusun, kami dapat simpulkan bahwa penggunaan sistem POS digital pada warung makan yang masih menggunakan transaksi manual seperti warung Panji
dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selain itu, dalam pengembangan sistem informasi digital tersebut, metode yang kami gunakan yaitu FDD dapat menjadi alternatif yang efektif karena fokus pengembangan fitur-fiturnya lebih penting dan bermanfaat bagi pengguna. Setelah itu, metode BPMC yang digunakan untuk pengembangan BPMN tadi juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa pengembangan sistem informasi dilakukan secara terstruktur dan terorganisir serta meminimalkan risiko kesalahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan untuk lebih lengkapnya, penjelasan tentang aksi kami ada di laporan. Sekian dan terima kasih.